Salam jemaat Tuhan, kembali kita jumpa lagi di renungan kita pada saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali mau mendengarkan suara-Mu ya Bapa, melalui kebenaran firman-Mu ini. Kami mohon Bapa di surga, Engkau memberkati kami, Roh Kudus Allah mengurapi kami, membukakan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga melalui firman Tuhan ini kami kembali diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita membuka firman Tuhan dari Amsal 20 ayat yang ke-7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Saya ulangi, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Kita merenungkan di bawah tema orang Kristen yang memberi kebahagiaan kepada sesamanya. Memang untuk memberi kebahagiaan itu begitu sulit. Karena apa? Karena sebelum kita memberi kebahagiaan, kita harus terlebih dahulu berbahagia. Namun untuk berbahagia itu bukan sesuatu hal yang gampang. Kadang-kadang ada sedikit beban, ada sedikit persoalan, masalah, kebahagiaan kita sudah hilang. Damai sejahtera kita sudah hilang. Bagaimana kita mau memberi kebahagiaan kepada sesama kita? Tapi firman Tuhan pada saat ini memberikan kepada kita satu rahasia. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Jadi supaya kita bisa memberi pengaruh atau memberi kebahagiaan kepada sesama kita harus terlebih dahulu memiliki status dan juga perilaku yang benar. Sering kita mendengar orang berkata, "Kenapa orang ini? Dia pendeta tapi seperti itu kelakuannya. Kenapa orang ini? Dia majelis atau penatua, tapi seperti itu kelakuannya. Kenapa orang ini? Dia orang yang Kristen yang rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin melayani, tetapi seperti itu kelakuannya." Seringkali kata-kata ini terdengar karena orang Kristen masih menjadi batu sandungan atau belum membahagiakan orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana agar kita orang Kristen dapat membahagiakan sesama kita? Melalui firman Tuhan ini kita temukan dua resep yang jika kita miliki dan kita gunakan, maka kita pasti akan menjadi orang Kristen yang memberi kebahagiaan bagi sesama kita. Resep yang pertama yaitu kita terlebih dahulu harus menjadi orang Kristen yang sudah dibenarkan, yaitu orang benar. Dikatakan orang benar. Bagaimana agar kita menjadi orang benar? Sebab dikatakan oleh firman Tuhan bahwa manusia semuanya tidak benar. Di dalam Roma 10 dalam Roma 3 ayat yang ke-10 dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Jadi bagaimana kita menjadi orang benar? Karena firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak ada yang benar. Bahkan di ayat 11, Roma 3 ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi bagaimana kita bisa menjadi orang benar? Berarti kita tidak bisa membahagiakan sesama kita. Caranya adalah kita harus menerima pembenaran terlebih dahulu. Kita harus menerima pembenaran dari Allah melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita,
dan melalui kematiannya dan kebangkitannya kita beroleh pengampunan dosa dan beroleh pembenaran oleh karena iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi orang yang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, ia sudah menjadi orang benar, statusnya sudah menjadi orang benar. Dan pembenaran yang adalah karya Kristus ini menjadi dasar pembenaran kita, menjadi dasar perubahan hidup kita, menjadi dasar perubahan status kita. Jadi pembenaran itu dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, mati dan bangkit, sehingga kita diampuni, dosa-dosa kita diampuni dan kita dibenarkan, kita diselamatkan. Baru status kita berubah menjadi orang benar, karena dibenarkan oleh karya Kristus, oleh pengampunan Kristus. Jadi dari sejak kita percaya pada Kristus, kita mulai memiliki kerinduan untuk mencari Allah. Yang tadinya katanya tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Melalui pembenaran kita menjadi orang benar. Jadi ini yang pertama, resep yang pertama, kita harus menjadi orang Kristen yang sudah menerima pembenaran dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus, melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menyadari sungguh-sungguh bahwa kita sudah menerima pembenaran oleh karya Kristus bagi kita, sehingga kita menghargai karya Kristus itu dengan bertekun mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah, dengan bertekun beribadah melayani Tuhan, mencari kerajaan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Itu resep yang pertama. Dan yang kedua, resep yang kedua adalah bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang dapat memberi kebahagiaan bagi sesama kita, yaitu orang Kristen yang bersih kelakuannya. Di dalam satu ayat firman Tuhan tadi dikatakan, orang benar yang bersih kelakuannya. Orang Kristen yang sudah menerima pembenaran dari Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi masih banyak juga orang yang sudah menerima keselamatan, kelakuannya belum bersih. Kelakuannya belum seturut dengan pembenaran itu. Jadi, orang Kristen yang akan membahagiakan sesamanya adalah orang Kristen yang bersih kelakuannya. Kalau pembenaran terjadi satu kali oleh karya Kristus yang kita terima dengan iman. Yesus menghidupkan kita yang tadinya telah mati dihidupkan secara rohani. Tapi selanjutnya setelah kita diselamatkan, ada proses pengudusan oleh karya Roh Kudus yang bekerja di dalam kita melalui ketaatan kita kepada Tuhan. Setelah kita menjadi orang percaya, kita memiliki panduan firman Tuhan untuk hidup kudus, untuk berkelakuan bersih, seperti kata firman Tuhan, orang benar yang kelakuannya bersih. Inilah perjuangan iman yang harus kita wujudkan agar kita hari lepas hari menjadi orang Kristen yang berkelakuan bersih. Hari lepas hari kita harus selalu berjuang untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena kekudusan itu adalah proses. Selama kita menjalani keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, kita harus terus berjuang untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Melalui sikap kita, sifat kita, kelakuan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, harus terus menjaga supaya hidup kita itu sesuai dengan status kita sebagai orang benar. Jangan sampai kita bilang kita orang benar, tapi kelakuannya tidak benar. Itu tidak benar. Ya. Tapi seharusnya kita sebagai orang benar berkelakuan bersih.
artinya kita terus berjuang untuk menjaga kekudusan hidup, terus berjuang untuk hidup takut akan Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita hari lepas hari memunculkan buah Roh Kudus, memunculkan karakter-karakter Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga kitanya berbahagia, kita sendiri berbahagia. Karena kita berbahagia, kebahagiaan bukan kebahagiaan semu karena dunia ini, karena sesuatu hal di dunia ini, tetapi kebahagiaan penuh, kebahagiaan yang berasal dari Tuhan, kebahagiaan berdasarkan karena kita hidup takut akan Tuhan, hidup melakukan kehendak Tuhan, hidup melakukan perintah-perintah Tuhan, hidup yang selalu berjuang untuk berkenan di hadapan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bahagia, dan kebahagiaan itu memancar keluar. Memancar keluar artinya orang-orang diberkati oleh karena kehidupan kita sejalan dengan status kita sebagai orang benar. Di dalam kalimat selanjutnya dikatakan, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Ini luar biasa, jemaat Tuhan. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Kalau kita perhatikan, semua orang ingin keturunannya bahagia. Oleh karena itu, ada banyak usaha orang tua bagaimana bisa membahagiakan anak-anaknya, bagaimana bisa membahagiakan keturunannya. Ada yang berjuang keras mati-matian bekerja supaya anaknya bisa sekolah. Ada yang berjuang mati-matian berusaha supaya bisa jadi kaya. Tetapi apakah itu mendatangkan kebahagiaan? Firman Tuhan katakan, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Memang kita tidak bisa lepas dari kehidupan materi, tetapi itu kita banyak melihat ada banyak orang yang bergelimangan materi, bergelimangan harta, tetapi hidup keturunannya tidak bahagia. Hidupnya sendiri bahkan tidak bahagia. Tapi ada rahasia, ada resep yang luar biasa supaya kita bisa berbahagia, yaitu kita menjadi orang benar yang bersih kelakuan. Orang benar yang menjaga kekudusan hidup dari hari ke hari. Orang benar yang berjuang untuk hidup takut akan Tuhan senantiasa hari lepas hari. Orang benar, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, yang terus mau mengevaluasi diri. Apakah saya hidup sesuai dengan status saya sebagai orang benar, sehingga saya bisa membahagiakan orang lain, supaya saya sendiri juga bisa berbahagia. Marilah kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan ini, satu ayat firman Tuhan ini, yang sungguh luar biasa berkatnya. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Maukah kita menjadi orang Kristen yang memberi kebahagiaan kepada sesama kita dan terlebih kepada keturunan kita? Rahasianya adalah mari kita hidup benar, berkelakuan bersih di hadapan Tuhan. Artinya melalui sifat hidup kita, kita benar-benar menghidupi firman Tuhan. Kita benar-benar menjalani firman Tuhan. Kita benar-benar melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam tingkah laku kita, seluruh keberadaan hidup kita. Kita melakukan firman Tuhan, sehingga kita seturut dengan status kita sebagai orang benar dan orang benar yang bersih kelakuannya, sehingga dia sendiri mengalami damai sejahtera, kebahagiaan, dan itu akan membawa keturunannya berbahagia. Sungguh luar biasa. Tentu kita semua ingin keturunan kita berbahagia.
Kalau kita ingin, mari kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Terus berjuang menjaga kekudusan hidup kita. Terus berjuang untuk mengeluarkan buah roh, berkarakter Kristus. Hari lepas hari kita semakin menuju kepada keserupaan dengan Kristus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami mohon Roh Allah terus meneguhkan firman ini dan memampukan mengajari kami untuk boleh melakukannya, menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami Tuhan, orang benar yang bersih kelakuannya. Kami telah menerima pembenaran dari-Mu Bapa, melalui anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tetapi dalam proses kekudusan hidup, pengudusan hidup, Tuhan tolong kami, agar Roh Kudus memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, untuk hidup takut akan Engkau, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.